Haleluya, puji nama Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan mingguan dan hari ini kita akan belajar mengenai perjalanan hidup seseorang. Ada satu kisah tentang seorang yang bernama Lee Soo-jin. Dia adalah orang Korea dan dia mempunyai masa hidup yang kurang beruntung sekali karena dia seorang yatim piatu, dia sangat miskin. Tetapi berdasarkan satu majalah Forbes tahun Juni 22 kemarin, dia memiliki kekayaan 31,2 triliun dari seorang yatim piatu yang masa kecilnya berpindah-pindah. Dia tidak punya rumah, jadi harus menumpang dari rumah-rumah teman-teman dia. Tetapi kemudian dia bekerja sebagai seorang cleaning service di sebuah hotel dan akhirnya dari situlah dia membangun kepercayaan dirinya bahwa perjalanan hidup dia harus sukses sekalipun dia mengalami 4 kali kegagalan yang menghabiskan kekayaan dia. Tapi dia bangkit dan akhirnya meraih kesuksesan sampai kemudian dinobatkan sebagai orang yang kaya. Walaupun dia bukan orang yang terkaya, tapi dia orang yang kaya dengan kekayaan 31,2 triliun. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita punya tujuan hidup. Ya, dan kita pun juga punya perjalanan hidup sebagai satu proses untuk meraih tujuan hidup kita. Ada satu kisah juga di dalam Alkitab yang menjadi renungan kita di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Dikatakan demikian, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Maka takutlah ia," maksudnya Elia, "lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, 'Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku.' Elia mengalami kemenangan, tetapi kemudian karena Isabel kemudian mengancam dia dan kemudian dia ingin mati saja, putus asa di situ. Berbeda dengan orang yang tadi saya sebut sebagai Lee Soo-jin, orang Korea yang mengalami perjalanan hidup yang tidak baik, tapi kemudian dia bangkit dan membangun dirinya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, keputusasaan tidak akan membuahkan buah yang baik. Tetapi orang yang semangat, orang yang optimis, orang yang punya gairah hidup, pasti akan memperoleh buah dari jeripaya, dari perjalanan hidup dia yang dia mampu lewati dengan baik. Hari ini kita belajar, tujuan hidup kita, tentu kita ingin bahagia. Tetapi maukah kita membayar tujuan hidup kita dengan perjalanan hidup kita ini sebagai satu proses untuk meraih tujuan hidup kita? Jangan seperti Elia yang kemudian putus asa. Memang kemudian kisah selanjutnya Elia dibangkitkan oleh Tuhan supaya dia bangkit. Ya, ini menjadi pelajaran kita pada saat ini. Jangan pernah putus asa. Ada hal-hal yang begitu indah yang akan kita raih ketika kita memiliki semangat dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Amin.